Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa terus melaksanakan tugas kita untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai untuk melanjutkan kegiatan proses pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Hayya nad'u sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana nahbatal watani wa nahbatal baladi bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Abdullah Bagus Ismunajat hadir. Abdul Rahim hadir. Abdul Rahman Hakim sakit. Ada suratnya ini? Ada. Ya baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang, ya silakan diperhatikan di depan ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik jaringan penyusun rumput. Yang mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Masih ingat? Jaringan pada tumbuhan itu ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen ya. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah pada hari ini kita akan masuk kepada materi karakteristik jaringan penyusun tubuh. Nah, jadi apa saja jaringan-jaringan yang menyusun daripada organ pada bagian tubuh kita, maka untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk menjelaskan jaringan penyusun organ pada manusia serta menganalisis ya, jaringan penyusun organ pada manusia. Nah, pada kali ini kita khususkan yang akan kita bahas adalah organ pada lambung. Ya. Oke. Nah, sebelumnya pernahkah kalian berpikir untuk apa kita makan? Bukankah semua kita membutuhkan makan? Nah, pernah nggak kalian berpikir untuk apa kita makan? Untuk mempertahankan hidup. Ada lagi yang lain? Untuk memperkuat tenaga. Ada lagi? Menambah energi. Bekal kita ibadah. Jadi banyak sekali ya manfaat daripada kita makan. Saya akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti di sini ada gambar lambung, kemudian ada pertanyaan yang tentunya akan dianalisis oleh masing-masing kelompok. Kemudian nanti hasil akhirnya akan dipresentasikan. Ya, jadi waktu diskusinya saya kasih sekitar 30 menit. Ya, jadi mulai saat dibagikan. Dengan masing-masing kelompok itu mohon diperhatikan. Yang pertama, dalam lembar kerja tersebut ada kelompok. Jadi nanti tuliskan kelompoknya, kelompok berapa. Kemudian ada nama.
Nama siapa? Nama anggota kelompoknya. Ya. Kemudian ada hari tanggal. Hari apa sekarang? Kemudian tanggal berapa? Tahun berapa itu nanti di. Kemudian di sini ada tujuan, kemudian ada petunjuk. Perhatikan petunjuk penggunaannya ya, petunjuk kegiatan. Kemudian ada materi yang nantinya akan kalian analisis untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan dalam LKS-nya. Kemudian di akhir di sini ada bahan diskusi. Bahan diskusi inilah yang akan kalian diskusikan bersama kelompoknya selama 30 menit ya. Jadi selama 30 menit nanti didiskusikan. Kemudian kalau kalian mendapatkan masalah dianalisis, tetapi dengan dasar, ada alasannya mengapa mengatakan demikian. Kalau memang dia disusun oleh otot polos, apa alasannya? Ya. Kemudian karakteristik otot polos itulah yang dijelaskan. Jelas ya? Oke. Sini ada esofagus. Jadi ini lambung kan. Nah, sebelum dia masuk, jadi dari kerongkongan ke lambung itu dibatasi oleh ya, diperhatikan dulu jaringannya masing-masing ya. Diperhatikan, fokus. Lihat ya. Ya silakan jika ada ya. Baik. Apa? Bolus itu hasil dari proses makan sama lagi jadi di dalam rahim itu kan jadi dia remas. Rumus ini tadi berbentuk seperti pembaran ya sekali. Nah inilah yang caranya ya. Jadi dia jadi itu yang akan masuk kembali ke gumpalan itu menuju ke nah bonus itu jadi hasilnya. Sudah ditemukan tiga ditulis, tetapi punya dasar ya dijelaskan nanti. Ya kalau hanya satu ditemukan ya satu. Ya. Kalau misalkan dua ya dua. Oh misalkan kelompok yang lain ternyata dua ditemukan nggak apa-apa. Dan nanti yang lain kita memecahkan masalah ya. Jadi harus ya tanamkan wawasan yang jadi nggak bisa kita menyimpulkan bahwa ini masuk dia ke sini tanpa kita membaca ya. Ini fungsinya di lampu. Kemudian ada jaringan saraf. Nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan cara bagaimana? Caranya nanti masing-masing kelompok, ya misal, contoh kelompok 1 saya minta presentasi. Kelompok 1 setelah presentasi mohon kelompok yang lain itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jangan sampai nggak diperhatikan. Ya. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu silakan jika berbeda dengan kelompok yang lain dari apa yang sudah ditemukan oleh kelompok 1, maka kelompok yang lain bisa menanggapi. Jadi bisa menanggapi. Bagaimana caranya menanggapi? Caranya ya harus dengan dasar. Ya, misalkan berbeda, ternyata yang ditemukan oleh kelompok 1 dengan kelompok 3 misalkan. Maka kelompok 3 yang menanggapi itu harus kuat juga
alasannya, dasarnya kenapa berbeda dengan kelompok satu. Jelas ya? Oke. Kalau begitu kita mulai. Untuk yang pertama saya minta kelompok kelompok 5 ya, kelompok 5. Cara berdiri ya, berdiri supaya dilihat oleh kelompok yang lain. Oke. Saya akan menjelaskan berdasarkan gambar lambung dengan apa saja yang menyusun organ lambung tersebut, yaitu jaringan otot sel polos yang menyusun organ lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 terbiak. Terbiak ini bagian yang berbatasan dengan esophagus. Yang kedua adalah fundus, merupakan bagian badan atau tengah lambung. Ketiga, pilonus, yang berbatasan dengan usus halus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 30 menit ini bersama teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Hendra, sekaligus sebagai perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi pada kesempatan ini. Nah, pada perumpamaan yang pertama atau pada soal yang pertama itu, amatilah gambar berikut pada teks yang telah diberikan oleh Ustaz. Di sini terdapat gambar lambung. Berdasarkan gambar lambung tersebut, jaringan apa saja yang menyusun organ lambung tersebut. Nah, setelah saya berdiskusi dengan teman-teman saya di samping saya ini, nah, saya hanya menemukan 2 penyusun dari lambung ini, yaitu pertama jaringan epitelium dan jaringan otot polos. Nah, terus di nomor 2, perumpamaan atau soalnya menyuruh kita untuk menjelaskan karakteristik dan fungsi dari setiap jaringan penyusun lambung tersebut yang telah kita sebutkan tadi. Nah, di mana di sini saya menemukan 2, jadi hanya 2 yang saya jelaskan. Yang pertama, jaringan epitelium, yaitu yang disebut juga dengan jaringan yang membungkus atau permukaan tubuh yang terdapat pada bagian luar atau epitel, merupakan pembungkus lambung di dalam maupun di luar, yang letaknya itu paling luar yang berkaitan dengan udara. Nah, lalu saya menyatakan bahwa jaringan epitelium ini termasuk sebagai penyusun dari lambung itu, karena memang jaringan ini melapisi lambung itu pada bagian terluar. Nah, di mana jaringan epitelium ini juga merupakan komponen inti atau dasar dari salah satu jaringan dasar yang 4. Mungkin referensi yang 4 itu bisa dibaca nanti, cuma saya jelaskan di sini jaringan epitelium saja. Kemudian yang kedua yaitu jaringan otot polos. Nah, pada jaringan otot ini kan jaringan otot itu dibagi menjadi 3 nanti. Yang pertama itu jaringan otot lunak. Nah, kemudian mengapa saya tidak mengambil sel otot lunak ini sebagai penyusun dari lambung? Karena sel otot lunak ini hanya terletak pada kerangka atau tulang, makanya dia itu tidak terdapat di dalam lambung. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu sel otot polos.
Nah, di sini saya mengambil sel otot polos ini karena karakteristiknya memang begitu katanya di sini, yaitu sel otot polos ini terdapat pada organ darah, pada organ dalam tubuh seperti ginjal, uterus, organ reproduksi pada pria dan wanita, kemudian organ sistem pencernaan dan sistem pernapasan, iris mata dan pembuluh darah. Nah, kita garis bawahi di sini yaitu organ sistem pencernaan. Yang namanya organ sistem pencernaan itu pasti termasuk di dalamnya itu yaitu lambung. Karena sistem organ pencernaan itu terdiri mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ke anus. Makanya saya di sini memasukkan sel otot halus sebagai penyusun dari lambung itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sel otot jantung. Saya tidak memasukkan sel otot jantung ini sebagai bagian dari penyusun dari lambung itu sendiri, karena sel jantung ini hanya terdapat pada sel jantung. Dari namanya saja sel otot jantung pasti terdapat pada jantung saja, tidak ada yang lain. Nah, itulah jawaban saya dari pertanyaan yang nomor 2. Kemudian kita berlanjut ke yang nomor 3. Apakah beberapa jenis jaringan penyusun organ lambung dapat ditemukan pada organ lain pada tubuh kita jika ia sebut dan jelaskan? Nah, menurut pendapat saya di sini saya menemukan 2 penyusun lambung di sini, yaitu pertama jaringan epitelium dan jaringan otot polos. Jaringan otot yaitu jaringan otot polos saja. Nah, di sini pada jaringan epitelium ini terdapat pada semua sel atau organ. Karena di sini dijelaskan bahwa jaringan epitelium ini merupakan salah satu di antara 4 organ dasar. Nah, yang dimana yang disebut dengan organ dasar itu pasti menyusun dari setiap organ-organ yang ada di tubuh kita. Namanya juga adalah organ yang paling mendasar, di mana ibaratnya itu yang selalu kita butuhkan, begitu, tidak boleh tidak ada di setiap organ. Nah, kemudian jaringan otot polos. Nah, jaringan otot yang saya masukkan ke dalam bagian lambung itu hanya jaringan otot polos. Nah, di sini saya tidak, jaringan otot polos ini tidak terdapat di semua bagian penyusun tubuh manusia. Nah, dari anunya saja sel otot polos ini hanya terdapat di lambung. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian jika ada tanggapan atau sanggahan atau masukan bisa diberikan. Silakan, saya berikan waktu sanggahan, masukan, atau jika ada yang perlu perbedaan mungkin di antara teman-teman, silakan. Ya, kasih plus dulu untuk kelompok 1 ya. Yang biasa kelompok 1 menjelaskan dengan sangat ya, maksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menambahkan dari yang dijelaskan oleh kelompok 1. Salah satu tambahan yang di lambung itu adalah kardiak. Kardiak itu bagian yang berbatasan dengan esofagus. Di sini terdapat otot melingkar seperti cincin yang disebut sphincter kardiak. Otot sphincter kardiak membuka bila ada gumpalan makanan yang masuk, sekaligus mencegah isi lambung kembali ke kerongkongan. Yang kedua itu fundus. Fundus merupakan bagian badan atau tengah lambung. Yang ketiga pilorus. Pilorus adalah yang berbatasan dengan usus halus. Di sini juga terdapat otot lingkar yang disebut sphincter pilorus untuk mengantar masuknya makanan menuju usus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Ya, kasih plus dulu untuk karakteristik jaringan darah. Nah, ternyata substansi cair berupa plasma darah. Plasma darah sendiri ada cairan, ya, cairan darah itu sendiri. Kemudian dan substansi padat berupa sel-sel darah. Sel-sel darah itu ada berapa? Ada 3.
Yang pertama ada eritrosit, yang kedua ada leukosit, yang ketiga ada trombosit. Jadi ada 3. Bagaimana bentuknya? Nah ini sel darah merah bentuknya seperti ini, kemudian sel darah putih, keping-keping darah, dan plasmanya berupa cairan. Nah itu sel darah. Nah itu yang menyusun daripada organ lambung. Jadi ada jaringan ikat, ada jaringan darah, kemudian ada jaringan epitel, ada jaringan otot. Nah itulah beberapa organ. Jadi semuanya jelas ya. Kemudian jadi yang melihat selama proses pembelajaran tadi, saya melihat semua kelompok aktif mencari literasinya bagus, ya. Kemudian komunikasi diskusinya juga bagus, dan saya lihat yang memiliki kerjasama yang bagus, yang baik itu kelompok 1 bagus kerjasama, kelompok 5, kelompok 6 begitu juga ya, ini yang bagus. Nah kelompok yang lain masih kelihatan agak malu-malu, ya, agak malu-malu. Cuman sudah bagus. Ya. Jadi kita kasih aplaus untuk semua kelompok. Nah, kemudian dari hasil presentasinya kelompok 1 itu luar biasa bagus dengan penjelasan-penjelasan yang cukup lugas dan cukup menjanjikan ya untuk menjadi guru biologi generasi. Itulah ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua untuk masa depan kita yang gemilang ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.